Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Fajar Siagian. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang sebelumnya, yaitu tentang Laravel Authentication. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang registration di Laravel. Sekarang kita akan membahas tentang login and logout. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya pada link yang akan saya tampilkan di bawah dan juga yang ada di video nanti kelak. Oke? Dan yang perlu teman pahami, kita tidak menggunakan Jetstream, kita juga tidak menggunakan Fortify. Kita menggunakan simple Laravel Authentication yang diberikan, yaitu kita menggunakan Breeze. Nah, kita check out dulu coding sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke routing. Kenapa routingnya di out PHP, bukan di web? Karena itu adalah paket bawaan daripada Breeze. Tetap akan dipanggil seperti ini. Jadi sama. Nah, kita akan mulai membahas login. Apa sih yang akan terjadi di login? Nah, ketika kita masuk dulu ke aplikasinya. Ini aplikasi bawaan dari Laravel. Nah, ketika kita ngeklik login yang ada di sini, kita klik login. Maka dia akan tampil sini. Nah, ketika tampil di sini, sebenarnya proses apa yang berada di belakang layar yang menyebabkan dia bisa tampil di situ? Mari kita lihat. Kita lihat dulu dari routingnya. Kita cari login. URI-nya login. Nah, root get artinya adalah dia akan memanggil seperti ini. Localhost login. Ini root get yang terjadi. Nah, ketika dia memanggil login, action apa yang bersangkutan? Kita lihat dia pada Authentication Session Controller. Control atau kelasnya ini. Dan metode apa yang terjadi? Create. Mari kita coba lihat create. Nah, di create ini apa yang dia lakukan? Dia hanya memanggil view atau dia memanggil blade. Blade-nya yaitu out login. Teman-teman bisa ngeliat. Ini out login. Out login di sini si Laravel pada versi 8 kalau tidak salah, dia menggunakan Tailwind CSS dan dia menggunakan struktur komponen layout. Oke, itu bisa kalian lihat seperti XGS layout. Ini kita skip aja dulu, tapi inti tetap sama. Nah, Xout session status, Xout validation terlihat. Sekarang kita fokus pada formnya. Yang perlu teman perhatikan pada form di Laravel itu, ketika menggunakan blade adalah metode yang digunakan post. Actionnya kemana? Jika teman lihat root login dengan metode post, teman-teman bisa melihatnya seperti ini. PHP artisan root list compact. Kita buat compact aja deh. Oh, salah. Sorry. Save. Nah, kita baca metodenya post dengan action login. Kita cari. Metodenya post dengan action login. Nah, dia mengarah kemana? Kita dapat mengetahuinya di sini. Dia mengarah ke Authentication Control Store. Atau jika teman-teman membaca kembali dari out PHP atau routing out PHP-nya, kita dapat menebak metode post dengan root login akan berada pada kontrol yang sama dengan metode get root login. Bedanya, dia terdapat pada metode store. Oke, mari kita bahas pertama-tama. Di root login, CSRF. CSRF ini sebenarnya bisa diartikan itu adalah untuk mengatasi cross action. Lebih lengkapnya kita bisa lihat di dokumentasi Laravel. CRF itu cross-site request forgeries are a type of malicious exploits whereby unauthorized command or perform behalf on authentication. Thankfully, protect your application from cross-site request forgery. Ini seperti lebih tepatnya dia mencoba melakukan request berbolak-balik terhadap form yang kita buat
seperti serangan DDoS, maybe. Karena kurang paham juga, mungkin teman-teman ada yang lebih paham untuk CSRF ini. Tapi gambaran kasarku itu adalah jika form yang sebelum kita buat itu rentan terhadap serangan dan itu banyak celah, dengan menggunakan CSRF ini, celah itu dapat ditutupin. Nah, itu bisa kita lihat dari penjelasan explanation of vulnerability. Di sini ada preventing request CSRF. Jadi penjelasan di sini cukup lengkap, teman-teman bisa baca. Kita lanjut lagi. Oke. Kalau kita mengetahuinya, kita cukup seperti aja. Kita kembali lagi ke form ya. Di sini kita tahu name-nya email, value out email, require atau focus. Berarti yang ditampung adalah request email, satu. Dan kedua adalah request password. Dan ketiga adalah request daripada ID remember type checkbox class name remember tiga routing. Nah, berikutnya di form kita lihat dia membaca jika routing mempunyai routing tentang password request, tampilkan forgot your password. Jika tidak tampilkan. Nah, itu saja. Sekarang kita lanjut. Kita akan mengetes. Sebenarnya aku sudah buat di tapi sepertinya tidak ada. Kita register ulang lagi. Ini database yang sebelum telah kita migrasi. Oke, kita register. Oke, kita kembali dulu, register sebentar. Name-nya adalah Fulana. fulan@mail.id. Ini kita pakai password default aja, 1 sampai 8. Cukup itu aja. Oke, fulan@mail.id. Ini udah. Sekarang kita tes login. Pertama kita buat fulan@mail.id. Oke, ini fulan@mail.id. Kedua, passwordnya kita salahin dulu. Apa yang terjadi? Dia keluar error. Yang pertama. Yang kedua, kita buat emailnya salah. Passwordnya benar. Ini adalah dasar daripada form validation di Laravel. Tetap salah. Dan ketika kita buat semuanya benar, dia akan masuk ke dashboard. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat controller yang bersangkutan. Pada fungsi store di login, dari mana kita tahu? Seperti yang aku bilang tadi, kita tahunya dari ini, root login, dan kita lihat pas root login ada di sini. Oke, store, save. Memang secara sederhana dia hanya 3 baris. Cukup 3 baris, tapi sebenarnya di balik layar itu bisa jadi berbaris. Pertama kita cek. Kita akan tahu form validation dari login request. Nah, di sini kalian dapat baca authorize-nya true, rules-nya email required string email. Berarti dia wajib satu bersifat string. Dan itu adalah validasi email. Artinya strukturnya itu memang harus email. Kalau nggak email dia nggak bisa. Gitu. Berikutnya password, required, dan string. Yap, sama aja. Cukup itu doang. Tapi kita lihat ada authentication. Oke. Oh. Wait, save. Berarti gini. Oke. Setelah dia melakukan login request. Oke. Ibarat kata emailnya valid. Nih kita baca ya. Oke. Ini. Emailnya required, terisi. Email. Statusnya string. Dan itu memang email. Berarti form validasi email selesai. Masuk ke password. Passwordnya terisi. Dan itu string. Betul. Selanjutnya apa yang terjadi? Setelah itu dilewati, berarti dia lanjut ke tab berikutnya. Sequential.
dia akan lanjut ke request authenticate. Apa yang dilakukannya? This ensure is not rate limit. Kalau kamu lihat, ini adalah rate limit. Jadi ketika 5 kali melakukan kesalahan, dia akan melakukan apa? Dia akan mengunci untuk sementara email tersebut untuk ini. Jadi berkata kalau ini sebenarnya untuk brute force, email brute force. Misalnya dia tahu emailnya tapi passwordnya nggak salah, salah gitu selama 5 kali, dia akan mengunci sebentar, mungkin dalam 5 menit atau 10 menit atau dalam 60 detik atau 30 detik untuk tidak bisa digunakan. Seperti itulah konsepnya. Nah, kita lanjut pada disauthenticate. Oke, setelah ini berhasil dicek, oh dia tidak melakukan pengulangan. Sip, kita lewati. Kita cek. If not out attempt, this only email password and this boolean remember. Rate limited hit this throttle key. This throttle key. Rate limit hit this throttle key. Oke. Ensure rate limit nih. Oke. String lower input email this IP. Oke, throttle key. Rate limit hit this throttle key. Oke. Throw validation exception email trans out fail. Jadi cek authenticate. Kalau gagal, dia akan ngirim email message dengan email trans out fail. Itu sebenarnya ada di sini sih. Email trans out fail. Tapi nggak di sini. Intinya authentication-nya gagal. Seperti itu. Berarti kalau tidak ada, berarti ini lewat. Berarti dia ngecek. Tidak masalah. Lanjut. This requisition regenerate. Apa yang di regenerate? Oke, dia akan meregenerate token. Token yang di regenerate itu adalah token yang ada di, bisa jadi remember token. Oke, kita lanjut. Setelah ini true, return redirect intended. Loh, kenapa tiba-tiba root service provider? Kenapa intended? Biasanya dia akan, kalau kita buat, biasanya kita return redirect root gitu kan. Redirect ke routing mana, tapi ini redirect intended. Kalau kita lihat dari root service provider home, nah dia akan intended langsung ke URI-nya, bukan name routing. Apa bedanya? Kalau kalian ketik PHP artisan root list yang lengkap, oke, salah, saya tipu, sering tipu. Root list, nah kalian bisa lihat pada name-nya ada name, dan ini URI. Jadi dia manggil URI. Jadi ketika semuanya itu benar, oke, ketika semuanya itu benar, dia akan URI ke mana ya? Oke, sorry. No. Oke, kita buka lagi root service provider. Nih, dia akan URI ke home. Seandainya kita ingin buat yang baru, bukan home. Misalnya kita hanya buat sebuah sistem sistem informasi di mana itu adalah template admin, bukan sebuah dashboard atau apapun. Kita ingin membuat namanya admin gitu kan. Kita tinggal buat public cons. Kita hanya tinggal buat properties di sini baru. Misalnya kita buat sini adalah public cons homepage. Oh, sorry. Homepage. Dengan URI-nya adalah, ini harus huruf kecil ya. Homepage. Oke, sip. Lalu kita tinggal ganti di sininya homepage. Maka ketika itu selesai, dia akan mengarah ke URI
homepage, ya kita tinggal buat public. Saran saya, jangan mengubah ini menjadi sesuatu yang URI baru. Lebih bagus kita buat public properties yang terbaru, cons. Jadi tidak bisa diubah. Itu lebih bagus. Jadi sewaktu kita butuh perubahan, kita tidak perlu mengubah. Kita hanya perlu mengubah isi daripada root service provider homepage-nya. Kita tinggal ganti nama propertiesnya, bukan mengganti isi dari propertiesnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah selesai, ya sudah. Maka kita akan tampil. Jadi setelah apa yang sudah jelasin, dia akan melakukan seperti ini. Pertama, dia akan cek email fulan@mail.id dengan password ini. Dia akan cek. Dia akan mengirim request ini, dan juga ini. Dicek. Ternyata email wajib diisi, required dan email. Oke, lulus. Password wajib diisi, required lulus. Ini tidak. Nah, ketika dikirim dia akan mengecek kembali apakah email itu terdaftar. Jadi yang dilakukan adalah memvalidasi isi dari form ini, bukan langsung mengirimkan ke backend untuk cek email ini ada nggak. Tidak, dia memvalidasi dulu. Jadi cek dulu di form email itu apakah sesuai ketentuan required, a string, and email. Oke, sesuai ketentuan seperti itu. Setelah sesuai ketentuan dia baru kirim ke backend. Cek emailnya si fulan@mail itu ada nggak? Ada. Cocok kan sama postnya? Cocok. Baru setelah itu dia kirim ke tampilan dashboard seperti ini. Nah, itulah konsep login yang ada di Laravel. Sebenarnya pada umumnya sama, cuma di Laravel itu ya kita dapat lengkapnya. Pada mode ini kita sudah diberikan validasi, kita sudah dibuatkan tampilan loginnya, kita juga sudah dikasih tahu dia routingnya kemana dan ngapain setelah itu. It's a simple like that. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang login, terus bagaimana dengan logout? Nah, kita akan bahas logout. Pertama-tama kita harus tahu tampilan ini adalah dashboard. Oke, itu yang pertama. Kalau gitu kita lihat dulu dashboard. Kita harus cek dulu pada routing. Oke, tapi sebelum itu aku tutup dulu. Ini deh ya. Oke. Close to the right. Don't save anything. Oke, dashboard. Kita coba cek di web. Sebenarnya kita bisa cek di sini. Kalau aku cek ini terlalu lengkap karena kadang nggak males nengoknya. Oke, URI dashboard. Oke, API user dashboard. Closer, berarti closer ya, berarti ini. Berarti dia tidak ada controllernya, dia langsung ke view dashboard. Oke, kita lihat dashboard. Nah, cuma gini doang. Aku sering kebingungan loh sebenarnya kalau gini. Tapi itu nggak apa-apa, kita bisa lihat dari XApp layout. Yaitu pasti setahu aku layout app. Udah selesai. Itu doang. Dan kita lihat dan dia include layout navigation. Ini akan kita bahas berarti itu di seri berikutnya kita akan bahas cara membuat atau menggunakan dari template yang ada untuk kita buat ke blade dengan dua cara. Langsung di blade-nya atau kita buat jadi komponen-komponen lagi seperti yang ini. Nah, kita akan buat, aku yang paham adalah yang opsi 2, yang opsi 1 nanti akan aku coba jelaskan. Oke. Sekarang kita lanjut drop. Nah, kalau kalian lihat di logout, jika pada sebelumnya kalian memahami tentang PHP pada native, pasti kita akan buatnya routingnya itu adalah get, ya kan? Tapi di post ini, di logout ini, metodenya itu post. Nah, ini bertujuan seperti untuk melindungi bahwa, jangan asli logout aja, sementara kau nggak tahu yang login itu apa. Jadi daripada kita nggak tahu loginnya itu apa,
Jadi dibuat logout untuk mencegah serangan yang seperti yang gue bilang tadi, brute force tadi, vulnerability tadi, seperti itu. Terus gimana caranya buat dong biar bisa logout sementara itu form? Tapi yang ada di tampilan itu adalah seperti link. Cara ngakalinya gini, buat form ya, bungkus link itu di dalam form. Ketika link itu ditekan, oke, dia akan lakukan ini. Cari elemen form terdekat, submit. Jadi sama konsepnya kan. Karena kita mau melakukan post. Nah, setelah post, apa yang terjadi? Setelah kita klik post, kita lihat. Oke, sorry, aku minum dulu. Sebagai developer, selalu sedia air putih. Supaya tidak dehidrasi. Kita lihat. Root post logout. Tapi wait. Kalian harus lihat. Ada yang berbeda. Jika di sini middleware-nya guess, ternyata untuk bisa logout, middleware-nya itu adalah authentication. Jadi kalau ingin logout, ya kita harus terautentikasi. Contohnya, kita mau masuk ke rumah orang, kita pegang kunci dong. Kita masuk ke rumah kita pegang kunci dong. Otomatis orang sekitar tahu kalau itu punya rumah punya kita. Nah, kita mau keluar rumah, kita ingin kunci pintu, kita harus pegang kunci yang sama kan. Ya ibarat kata login itu yang mengenalkan siapa kita. Logout itu mengetahui bahwa si Anu dalam rumah bisa keluar nih. Itu logika sederhana yang bisa saya sampaikan. Seperti itu juga middleware. Jadi ketika ingin logout, ketika kalian ingin menempatkan suatu action yang dimana dia itu harus terauthentication, letakkanlah middleware out. Tapi jika orang itu bisa bebas seperti kalian izinkan dia melihat catatan-catatan yang hanya bisa di read, tidak bisa di write, edit, dan delete, yang hanya bisa read, dan itu bukan sesuatu yang krusial, kalian bisa letakkan middleware guess. Tapi kalau untuk menambah, menghapus, mengedit, letakkan middleware out. Kenapa? Gak mungkin dong. Kalian tidak tahu siapa orangnya, kalian kasih akses penuh. Wow, berbahaya. Seperti itu. Nah, di logout ini, kita lihat. Dia hanya buat tetap sih di authentication controller. Tapi, langsung aja ke sini destroy. Tapi dia pada destroy. Yang dilakukannya cukup simpel. Out guard web. Kenapa bilang web? Simpelnya di Laravel itu ada dua guard, web dan API. Karena ini aplikasinya di web bukan untuk API, jadi out guard web logout. Cuma gitu doang. Yang dilakukan apa setelah itu? This session invalidate. This flash return this migrate to. Kalau kita lihat this flash, this attribute no, berarti dia kosongkan semua atributnya, hapus. Wah, boom. Selesai gitu doang deh. Habis itu this session regenerate token. Kalau kita lihat put token string random kosong. Itu semua cuma sessionnya secara sederhana. Setelah di logout, buat sessionnya tuh diinvalidasikan, regenerate token, artinya hapus sessionnya semua. Setelah selesai, redirect. Cukup sesimpel itu. Jadi logikanya kalau kita membuat logout dari suatu sistem, atau kita secara sederhana nggak seperti ini pun juga tidak masalah. Aku buat simpelnya seperti ini. Hapus semua sessionnya, setelah bersih, keluar. Kita jadi pas logout itu jangan meninggalkan jejak apapun. Seperti itu. Karena kalau kita meninggalkan jejak, misalnya kita lagi ada di komputer umum, kita lagi ada PP nih di komputer umum, tadi di warnet atau apa, kita ninggal jejak, meskipun kita udah logout, orang yang mengakses website kita yang sebelumnya tiba-tiba bisa masuk tanpa pengetahuan, itu berbahaya. Makanya sessionnya dihapus bersih. Jadi setelah semua selesai, ya di redirect. Itu konsep doang. Cukup sesimpel itu doang. Nah, jadi dari dua hal yang aku jelaskan tentang login dan logout, cukup seperti itu aja. Nah, itu saja untuk penjelasan
login dan logout tentang Laravel Authentication di Breeze. Jika kalian kurang paham tentang ini, boleh komen di bawah. Kalian tertarik dengan video ini dan suka dengan kontenku, silahkan like, subscribe, and share. Tapi jika kalian tidak suka, kalian boleh dislike. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.